Tentang penguatan tata kelola ke bandar udaraan, ekosistem bandar udaraan. Kami, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang juga menaungi sejumlah kementerian teknis, terutama terkait dengan konektivitas antar wilayah, tentunya juga sangat erat kaitannya dengan upaya kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah dengan keterhubungan satu sama lain, termasuk meningkatkan sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif. Karena bandara udara merupakan pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara khususnya, dan juga pintu terakhir sebelum mereka kembali ke negara masing-masing. Hadir bersama saya Menteri Pariwisata, Ibu Widi, terima kasih. Menteri Ekonomi Kreatif, Bapak Teguh Rifki, terima kasih. Wakil Menteri Perhubungan, Bapak Utama, Wakil Menteri ATR BPN, Bapak Osi, tadi juga hadir Wakil Menteri Keuangan, Bapak Juda Agung, dan Wakil Kepala BP BUMN, Bapak Aminuddin, dan para pejabat teras di berbagai kementerian dan lembaga, khususnya dari Direktur Utama Injourney, Direktur Utama Angkasa Pura, dan yang lain-lain. Kami tadi secara serius membahas selama 3 jam tadi, termasuk menghadirkan para kepala daerah, baik hadir secara fisik maupun secara online. Karena ini juga menyangkut kebijakan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kami menyoroti bahwa saat ini ada sejumlah isu strategis maupun isu teknis yang harus dicarikan solusinya bersama. Rapat koordinasi selalu dihadirkan untuk mengurai kebuntuan, bottleneck, baik dalam konteks regulasi maupun eksekusi di lapangan. Dari 36 bandara internasional misalnya, yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, kita ingin memastikan bahwa semua memiliki performance atau kinerja yang baik. Ada beberapa parameter, dilihat dari trafficnya, apakah bandar udara tersebut ramai pengunjungnya, atau banyakkah pesawat yang datang, baik inbound maupun outbound, masuk atau keluar. Kemudian juga kita ingin lihat kinerja keuangannya, menguntungkan tidak, sustainable tidak, berkelanjutan tidak. Kemudian kita cek apakah itu juga meningkatkan atau memperkuat konektivitas ke berbagai wilayah lain. Dan tentunya kita harapkan semua itu bisa dijawab dengan segala upaya kita membenahi ekosistem ke bandar udaraan. Kami juga punya sejumlah target yang bisa dikatakan ambisius, tapi kenapa tidak? Karena Indonesia juga memiliki potensi yang besar untuk memajukan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, kebanggaan kita, untuk bisa menembus 10 besar bandara terbaik di dunia. Ada dasarnya, bukan hanya sekedar angan-angan. Saat ini kita di posisi 22 sedunia. Kita tahu sejumlah bandara udara yang terkenal, misalnya Changi, kemudian Narita, atau sejumlah bandara lainnya di dunia yang juga cukup sering berada di papan atas. Indonesia juga harus berusaha sekeras tenaga untuk bisa tembus ke sana. Bukan hanya sekedar reputasi atau menjadi gengsi, tapi karena ada dampak ekonomi yang bisa dihadirkan. Mengapa kita harus punya optimisme? Karena dalam 3 tahun terakhir ini, dengan transformasi yang dijalankan oleh teman-teman Injourney dan Angkasa Pura, tentunya dengan dukungan dari semua pihak, pemerintah pusat dan daerah, termasuk kalangan dunia usaha, ini secara gradual terus naik peringkatnya. Kadang naik 4 peringkat, naik 5 peringkat, naik 3 peringkat, artinya selalu ada progres setiap tahunnya. Jadi kalau kita tarik sampai dengan 2029, kita mudah-mudahan bisa top 10 dalam ranking dan juga bisa mendapatkan bintang 5. Ratingnya 5 bintang.
Dan ini semua perlu kerja keras satu sama lain. Saya rasa itu yang menjadi esensi. Selebihnya kita juga memahami bandara Igusti Ngurah Rai misalnya di Bali. Sampai dengan hari ini berdasarkan data yang kami miliki, itu memang paling dominan untuk menjadi tujuan atau destinasi bagi para wisatawan mancanegara. Itu yang paling dominan. Oleh karena itu, kita juga harus memastikan aksesibilitasnya itu terjaga. Karena inilah yang menjadi center of gravity bisa dikatakan untuk penguatan pariwisata Indonesia. Selain tadi Bu Menteri Pariwisata menyampaikan akan terus mengembangkan destinasi-destinasi prioritas nasional lainnya, Danau Toba, Lombok, kemudian Labuan Bajo, Borobudur dan lain sebagainya. Begitu pula Pak Menteri Ekonomi Kreatif juga terus mencoba membangun strategi yang terbaik untuk memasarkan karya-karya kreatif anak bangsa ke dunia. Nah, ini harus disupport dengan memastikan bahwa misalnya kemacetan itu bisa ditangani dengan baik. Kemudian kebersihan lingkungannya, karena biasanya yang sering mendapatkan sorotan itu isu kemacetan, kemudian banjir, masuk ke arah Cengkareng, sampah. Jadi 3 itu bisa dikatakan 3 isu terbesar. Selebihnya dengan penguatan ekosistem internal bandara dan semua termasuk custom, immigration, quarantine, CIQ ini juga terus kita benahi dan terus tingkatkan pelayanannya. Maka mudah-mudahan ini juga akan dikawinkan dengan kesiapan fasilitas pendukung menuju bandara ataupun keluar dari bandara. Ini akan memberikan customer experience yang lebih baik, passenger experience yang lebih menyenangkan, dan memori itu akan lebih kuat, impresinya akan lebih kuat, dan dengan demikian citra positif terhadap Indonesia juga akan semakin tersebar luas kemana-mana. Ingat, Indonesia bukan satu-satunya negara yang ingin lebih sukses pariwisatanya. Kita bersaing dengan negara-negara sekitar kita. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam. Ya, semua juga bekerja keras. Oleh karena itu mohon doa restu dari teman-teman, dari masyarakat sekalian. Kami ingin terus memajukan sektor pariwisata dan infrastruktur, konektivitas. Kami ingin pastikan siap mensupport segala upaya tersebut. Terima kasih. Terobosan-terobosannya seperti apa Pak? Yang nanti akan dilakukan baik untuk yang bandara dan pariwisatanya sendiri? Ya, intinya tadi kita ingin memastikan konektivitasnya dulu diperbaiki, ditingkatkan, baik darat, kemudian juga kereta, semuanya harus lebih siap. Bahkan kalau di Bali kita akan mengembangkan dari Kementerian Perhubungan water taxi. Nah, ini juga diharapkan bisa membypass waktu tempuh atau tadi mengurai kemacetan ketika harus mengantri di jalan, tapi ini bisa menggunakan water taxi. Jadi begitu landing bisa langsung menuju ke lokasi-lokasi wisata yang ada di Bali. Itu salah satu, bahwa konektivitas itu menjadi penting. Yang kedua, kenyamanan. Kalau belajar dari sejumlah bandara internasional negara-negara yang tadi sudah masuk ke peringkat besar di dunia, itu sudah lebih sekedar dari pelayanan biasa. Mereka menawarkan berbagai pengalaman yang menyenangkan dan memudahkan, membuat mereka itu betah, bahkan spending money atau belanja, membelanjakan uangnya di airport sendiri, terutama saat menunggu pesawat terbang. Mereka bisa belanja karena nyaman, kemudian juga pilihannya banyak, dan itu juga menambah pengalaman tadi. Selebihnya lebih pada infrastruktur dasar. Jadi kalau kita bayangkan tadi ada ruas-ruas yang seringkali masih mengalami banjir, kemudian juga ada kebuntuan atau kemacetan, itu diperbaiki, kita benahi. Dan kami tadi sudah berdiskusi dengan pemerintah daerah, memang mereka juga punya concern yang sama. Tata ruangnya kita perbaiki, Kementerian ATR BPN, supaya benar-benar
bebas hambatan, dan ini akan sangat berarti untuk kenyamanan dan akses bagi penumpang sekali lagi ke bandara maupun keluar bandara. Pak, apakah ada kesiapan anggaran Pak yang bisa peningkatan kapasitas bandara ini? Ya, tentunya kami nanti bersama Kementerian Teknis, termasuk Kementerian Bappenas ya, akan menghitung secara lebih detail karena memang fiskal ini juga harus kita hitung betul. Ada sejumlah prioritas yang bisa kita lakukan selain kementerian-kementerian teknis juga akan sharing burden. Ini adalah saling mendukung satu sama lain. Nanti akan kita jelaskan setelah kami bisa menghitung lebih pasti lagi. Tapi sudah ada goodwill dari masing-masing stakeholder, termasuk sekali lagi pemerintah daerah. Bandara Sastra Hussein yang di Bandung itu Pak masuk rencana ini nggak Pak untuk peningkatan fasilitas dan sebagainya Pak? Di Bandung, Bandara Bandung. Negara. Memang itu dalam proses progres, kita lagi menegosiasi. Tapi rencana akan dilakukan. Pak, tapi selain peningkatan kapasitas ini Pak, kan sebab penerbangan Indonesia juga kendala sama armada Pak, gimana Pak soal armada ini? Iya, memang tadi kita tidak spesifik membahas armada. Nanti mungkin Kementerian Perhubungan bisa memberikan respon. Iya benar, artinya sarana dan prasarana itu kan harus lengkap ya. Tidak hanya kita melakukan beautifikasi bandara, tapi pesawat kita seberapa banyak yang siap untuk mengakomodasi passengers atau para penumpang dalam dan luar negeri. Dan ini juga terkait dengan situasi global hari ini. Tadi juga saya di awal menyampaikan kita berharap semua Timur Tengah juga makin stabil, tidak lagi perang berkecamuk karena akan sangat berpengaruh pada harga energi dunia termasuk aftur, dan ini akan berpengaruh pada harga penerbangan maskapai karena aftur atau bahan bakar pesawat ini juga mengambil komponen yang signifikan, bisa dikatakan 40% ya dari biaya penerbangan atau maskapai yang harus dikeluarkan. Nah, di samping itu, selain kita berusaha mendapatkan kecukupan supply aftur konvensional, kita juga mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Ini adalah alternatif yang jauh lebih bersih untuk aftur, dan kita akan memberlakukan itu di tahun 2027 insya Allah 1% dari penerbangan internasional dari Jakarta maupun dari Bali. Itu sebagai langkah awal, tetapi sebetulnya masa depan dunia ke arah sana. Seiring dengan semangat kita melakukan dekarbonisasi sektor transportasi termasuk di wilayah udara, maka ke depan kita harus memastikan kapasitas produksi dari hulu ke hilir dalam negeri ini juga bisa mencukupi kebutuhan penerbangan kita yang semakin bersih, berbasis pada energi baru dan energi terbarukan. Baik, cukup ya. Terakhir Pak, ini otomatis sedikit dari agenda hari ini Pak, tapi ada isu terkait dengan hubungan Prabowo dan Jokowi yang mereka. Benar atau enggak sih Pak? Ya, kereta cepat.